Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang budiman. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan, mulai dari Fakultas Hukum A. Nah, ini Fakultas Hukum A, yaitu pertanyaan dari Yuli. Assalamualaikum Bapak, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar manusia, hewan dengan tumbuhan itu saling menguntungkan satu sama lain. Nah, ini berarti pertanyaannya menyangkut terkait simbiosis mutualisme. Tapi pada kehidupan nyata, manusialah yang bisa dibilang tidak peduli terhadap hewan dengan tumbuhan. Seperti contohnya manusia menebang banyak pohon untuk kebutuhannya dan hewan membutuhkan tumbuhan untuk kehidupannya. Nah, memang sudah ada larangan untuk tidak menebang pohon sembarangan dan harus menanam tumbuhan. Nah, saya kira simbiosis mutualisme seperti yang sudah saya terangkan pada presentasi sebelumnya, ini memang balik lagi karena manusia itu sebagai khalifahnya di dunia ini. Oleh karena itu mungkin kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita itu termasuk orang yang peduli atau apatis, itu aja. Dengan memperbanyak atau mengenal terkait lingkungan, insya Allah sifat manusia yang tadinya apatis terhadap lingkungan bisa akan berubah, atau ketika ditegur oleh beberapa bencana alam dia akan berubah. Seperti misalnya sekarang terjadi pencemaran virus corona. Nah, ini sebenarnya musibah yang sehingga berbondong-bondong manusia itu akan sadar bahwa kebersihan hidupnya itu sangat penting untuk kesehatannya sendiri. Nah, maka itu akan terjadi kesinambungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu pasti akan mengalami simbiosis dan mutualisme. Manusia membutuhkan oksigen dari tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Hewan juga membutuhkan oksigen. Itu akan saling berkaitan. Kemudian berbagai macam obat-obatan dihasilkan dari berbagai macam tumbuhan dan lain-lain. Kemudian pertanyaan dari Mayang Egita, yaitu bahwa virus corona itu berbeda dengan virus lain dan yang Bapak contohkan ialah virus influenza. Pertanyaan saya, Pak, apa yang menyusun terbentuknya virus corona selain oksigen sehingga berbeda dengan virus lain? Nah, akan saya luruskan untuk Mayang dan mahasiswa yang lain. Bukan berarti virus itu disusun oleh oksigen, bukan. Yang namanya virus itu merupakan makhluk hidup yang bisanya yaitu sebagai parasit menginfeksi pada makhluk hidup yang lain. Jadi otomatis yang membutuhkan oksigen ya makhluk hidup yang diinfeksinya. Dan virus itu hanya membutuhkan protein untuk membentuk dirinya, untuk membentuk antibodi. Jadi virus yang seperti misalnya bakteriopeg maupun virus Ebola dan lain-lain, virus influenza yang berbentuknya bulat. Nah, itu kan mereka tersusun oleh kapsid, kemudian ekor. Nah, kapsid ini kan tersusun oleh protein. Nah, kemudian di dalam kapsid itu ada RNA atau DNA. Itu yang mereka miliki. Mereka berkembang biak adanya di tubuh makhluk hidup gitu. Jadi bukan berarti tersusun oleh oksigen. Ya, semua virus sama aja sebenarnya penyusunnya, yaitu adanya protein, adanya DNA atau RNA, kemudian ada serabut ekor, kemudian memiliki enzim lisosim untuk memecah atau untuk menembus menginfeksi makhluk hidup yang lain. Itu akan tetapi yang berbeda adalah berbeda bentuknya, berbeda cara menginfeksinya, kemudian berbeda dalam penularan maupun perkembangbiakannya.
Kemudian berikutnya adalah pertanyaan dari Yungnika Putri Yolanda, yaitu Pak, dalam penanganan COVID-19 sekarang kan banyak sekali bahan-bahan untuk membasmi virus tersebut. Nah, apakah itu berpengaruh untuk kelangsungan hidup? Sedangkan bahan-bahan yang banyak yang terbuat dari bahan kimia. Nah, ini pertanyaannya, kelangsungan hidup yang seperti apa? Nah, sebenarnya sampai saat ini belum ada obatnya untuk virus corona tersebut. Sekarang para peneliti, para ilmuwan sedang mencari obatnya yang benar-benar cocok. Yang ada adalah obat-obatan hasil dari kombinasi resep dari dokter yang sudah ada. Sementara obat yang benar-benarnya itu belum ada, belum ditemukan. Nah, kemarin Jokowi menyatakan bahwa obat Pilkina, kalau nggak salah, yang untuk obat malaria itu bisa mengobati COVID-19, tapi itu bukan sebagai obat utama, tetapi obat second line, maksudnya obat untuk membantu kombinasi obat yang lain. Nah, saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan, saya hanya seorang biologi yang belum paham ke arah obat-obatan. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini terkait obat-obatan, karena saya bukan orang farmasi juga, bukan ahlinya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Penanya berikutnya itu dari Selma. Assalamualaikum, selamat siang, izin bertanya, sebagaimana tadi yang telah disampaikan mengenai virus dan membahas tentang virus corona, ada isu baru Pak tentang virus, yaitu virus hantavirus. Mohon penjelasan untuk hantavirus. Terima kasih. Sebenarnya hantavirus itu virus yang sudah lama ya. Cuman karena sekarang lagi tren virus corona di Cina, itu ada seseorang yang mati mendadak karena virus, disangkanya virus corona. Setelah diteliti ternyata terkena hantavirus. Sebenarnya hantavirus tidak sangat membahayakan seperti virus corona, tetapi sama-sama menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kematian pada manusia. Hantavirus ini tidak menularkan seperti corona. Hantavirus tidak menularkan antara manusia ke manusia, tapi hantavirus ini dari hewan ke manusia. Nah, hantavirus biasanya berasal dari hewan pengerat. Hewan pengerat seperti tikus. Nah, jadi tikus tersebut memiliki hantavirus. Nah, biasanya menumpahkan virusnya itu lewat air liurnya, lewat kotorannya. Nah, sehingga jika orang tersebut kena kotoran tersebut, bisa langsung terinfeksi atau tergigit oleh tikus yang ada hantavirusnya tersebut. Dan bisa juga melalui udara, bisa tertular melalui udara dari air liur maupun dari kotoran yang terkontaminasi dengan udara. Virus tersebut bisa menularkan melalui pernapasan manusia sehingga bisa menginfeksi. Gejalanya hampir mirip dengan corona, yaitu flu, kemudian sesak napas, kemudian terasa pegal, linu dan kelelahan. Jadi gejala terakhirnya itu sesak karena udah langsung kena paru-paru. Nah, ini yang menyebabkan kematian pada manusia kalau misalnya tertular dari hewan tikus tersebut. Penanya berikutnya itu dari Ninda Novita. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya, lingkungan yang bersih memang baik bagi manusia dan hewan, tetapi apakah oksigen yang kita hirup saat ini aman, sedangkan saat ini kita diberi bencana adanya COVID-19? Baik, terkait oksigen aman-aman saja ya. Yang sudah tercemar ya lingkungan di udaranya itu ya. Di udara itu ya terdapat oksigen, nitrogen, dan gas yang lainnya. Salah satunya virus juga kan, sedang sebagai pencemar udara gitu. Kalau oksigen bukan pencemar udara.
membawa untuk kehidupan. Jadi memang virus itu salah satu polusi. Nah, polusi apa? Polusi dari mikroorganisme. Baik, sebenarnya COVID-19 itu tidak menular melalui udara, melainkan melalui sentuhan antara manusia dengan manusia maupun percikan air liur maupun dari bersin dari manusia tersebut. Oleh karena itu, hindari dalam menyentuh muka. Pertanyaan Fahad ini terkait ke pemerintah. Mohon maaf, saya bukan pemerintah, Fahad. Ya, sebenarnya lockdown itu dalam artian harusnya semuanya benar-benar tertutup, tidak benar-benar tidak ada aktivitas kegiatan demi untuk memutus rantai penularan COVID-19 tersebut. Kalau di Cina yang diterapkan adalah lockdown, benar-benar lockdown, dan semua penduduknya ada di dalam rumah. Dan penduduk yang tidak mampu itu benar-benar dijamin oleh negara kalau di Cina. Jadi tentaranya itu datang dari rumah ke rumah untuk mengantarkan sembako. Berbeda dengan di Indonesia mungkin, tapi kabarnya pemerintah kita juga akan memberikan hal tersebut. Mudah-mudahan itu terjadi. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Fakultas Hukum B. Oke, penanya yang pertama ya dulu dari Virus. Nah, ini virus nanya virus juga ya. Virus Soilul Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara penanggulangan penularan COVID-19 dan apa yang harus dilakukan masyarakat supaya terhindar dari virus tersebut? Bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Sebenarnya jawabannya sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Pemerintah sudah mencoba melakukan lockdown. Jadi benar-benar masyarakat tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Semuanya harus menjaga dirinya supaya tidak berinteraksi dengan sesama manusia, apalagi berkumpul-kumpul di sebuah acara dan lain-lain, karena akan resiko penularannya sangat tinggi. Sebenarnya pada intinya kita harus waspada saja, karena virus tersebut menularnya itu melalui sentuhan kita, misalnya kita bersalaman atau kita cipika-cipiki misalnya ketika bertemu dengan teman. Nah, itu harus dihindari karena penularan tersebut itu biasanya melalui air liur si pengidap itu maupun dari ketika bersin. Nah, itu akan menularkan juga. Perlu diketahui bahwa tidak menular melalui udara. Kalau menurut WHO tidak menular melalui udara, akan tetapi penularan lewat sentuhan antara manusia. Makanya kita harus jaga jarak. Intinya harus benar-benar di rumah sajalah kalau misal tidak ada kegiatan yang lain. Kemudian pertanyaan dari Welma. Nah, ini menanyakan terkait kebijakan pemerintah. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab terkait pertanyaan ini karena ini adalah kebijakan pemerintah, atau mungkin Anda salah tangkap dalam melihat berita maupun membaca berita. Karena setahu saya bukan berarti yang positif itu mengkarantina diri, bukan berarti seperti itu. Mungkin ada beberapa alasan suruh mengkarantina diri itu, dan itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Biasanya ketika rumah sakit penuh, biasanya mungkin yang gejala ringan itu mengalah untuk gejala yang benar-benar parah, sehingga terpaksa untuk mengkarantina diri di rumah. Itu pun benar-benar diawasi oleh petugas dan tidak bisa bebas. Seperti itu. Dan itu juga kan tetap diobati yang sudah dikasih resep oleh dokter. Pertanyaan dari Patiah Darus. Apakah karbon dioksida dan oksigen, maksudnya oksigen mungkin ini ya,
Dirasakan dari makhluk hidup yang ada di, ya iya tentu, karena di makhluk hidup itu ada di tanah, ada di air, ada di udara. Ya tentunya kalau misalnya di air ada ikan yang pasti menghasilkan karbon dioksida. Di air juga ada ganggang, ada rumput laut, nah itu menghasilkan oksigen juga. Itu kan termasuk dari tumbuhan. Oke ya, pertanyaan berikut dari Patiah Darus, masih Patiah Darus nih ya. Bagaimana cara dokter menghentikan laju pertumbuhan virus yang sudah menempel pada tubuh manusia? Seperti kita dengan bahwa ada beberapa pasien COVID yang sudah berhasil disembuhkan. Sedangkan virus tersebut seperti Bapak jelaskan tidak bisa mati melainkan mengkristal. Nah, ini perlu saya luruskan ya. Sebenarnya dengan hidup bersih saja ketika Anda beraktivitas, mau makan Anda cuci tangan. Kemudian setelah eh, kalau muslim mungkin sholat 5 waktu udah cukup ya. Ketika sudah beraktivitas wudhu, sholat sehingga bersih. Ketika ada virus nempel di tangan pun dengan dicuci oleh air yang mengalir dan sabun, hilang semua virus itu, jatuh mengalir ya. Ya entah itu mengkristal, entah itu kemana larinya. Kemudian terkait pasien yang sudah sembuh ya dari COVID-19, yaitu bagus, berhasil, karena memang nanti akan terbentuk apa namanya imunitasnya tersendiri, membentuk antibodi, dan virus tersebut non aktif nantinya, maka tubuh kita akan kebal ketika misalnya kedua kalinya akan terkena virus COVID-19 lagi, itu akan kebal, tidak akan terinfeksi lagi karena sudah memiliki antibodi dan sudah memiliki imunitas secara alami. Seperti contohnya Anda misalnya dulu terkena cacar. Nah, kemudian ketika sudah sembuh, Anda dekat dengan orang cacar lagi. Nah, itu tidak akan tertular cacar karena Anda sudah memiliki imunitas secara alami. Nah, seperti terjadi pada pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 juga seperti itu. Seperti yang sudah ada penjelasan dari beberapa dokter. Kemudian pertanyaan dari Wulan. Assalamualaikum Pak, sebelumnya terima kasih. Videonya sangat bermanfaat. Sama-sama ya. Kalau masalah orang awam, saya juga awam ya. Cuman karena kita sering baca mungkin atau sering mendengarkan berita, sering belajar sehingga menjadi tahu. Karena gejala COVID-19 mirip dengan flu biasa, Pak. Bagaimana cara membedakan gejala COVID-19 dengan influenza? Apakah COVID-19 ini bisa menular lewat hewan-hewan dan sekitar kita? Nah, perlu Anda ketahui, justru COVID-19 ini berasal dari hewan sebenarnya, yaitu dari hewan kelelawar dan hewan-hewan melata, hewan-hewan liar, yang mana orang-orang Cina ini luar biasa ya. Hewan, jangankan di Cina, di Indonesia juga ada katanya kelelawar dimakan. Nah, mungkin dimasaknya kurang matang sehingga air liurnya itu yang mengandung virus. Nah, ini yang menginfeksi ke manusia. Sehingga ketika manusia tersebut terinfeksi oleh COVID-19 dari kelelawar tersebut, nah ini mudah menginfeksikan lagi ke manusia yang lain. Ini yang berbahaya sebenarnya. Jadi dari hewan ke manusia, dari manusia ke manusia, terus sampai manusia terinfeksi semua, yang perlu dihindari. Bagaimana cara membedakan dengan influenza biasa? Oke. Sebenarnya influenza maupun COVID-19 ini bentuk virusnya sama-sama bulat ya, sama-sama bulat. Mereka ini menginfeksi sama-sama ke saluran pernapasan, maupun saluran pencernaan di tenggorokan melalui hidung misalnya. Kemudian bersin-bersin, kemudian tenggorokan jadi gatal dan batuk-batuk. Nah, kalau influenza itu biasanya sudah stop sampai tenggorokan maupun sampai hidung biasanya sudah.
nggak nyampe ke paru-paru. Tapi kalau COVID-19 itu nyampe ke paru-paru dan ini bisa membunuh manusia kalau sudah sampai paru-paru. Apalagi orang-orang perokok berat ya, yang paru-parunya udah hitam, udah rapuh. Ibaratnya kertas yang sudah rapuh itu kalau disentuh sama tangan itu akan hancur. Nah, paru-paru kalau udah rapuh gitu disentuh oleh virus ya hancur juga. Akhirnya mudah meninggalnya. Nah, kemudian orang-orang tua yang udah rentan juga sama karena memiliki banyak penyakit kan akhirnya mudah meninggal. Tapi orang-orang yang umurnya masih muda, imunitasnya kebal. Nah, ini gejalanya ringan-ringan aja. Tapi ini harus diwaspadai juga ketika tenggorokan sudah serak, udah sakit. Baik, sekarang adalah Fakultas Hukum C. Saya akan menjawabnya. Pertanyaan dari mahasiswa Fakultas Hukum C. Ternyata mahasiswa Fakultas Hukum C sangat banyak juga ya. Di sini bisa terhitung cuman hanya beberapa orang saja. Padahal mungkin berapa orang? Hanya 8 orang nih yang dinyatakan hadir sepertinya. Yang lainnya pada kemana? Apa salah masuk komentar ya? Baik, terakhir adalah saya akan menjawab dari mahasiswa prodi matematika. Maaf. Baik, ini dari prodi matematika yaitu dari Rika Perlionita ya. Pertanyaannya adalah Pak Punten, ada yang ingin saya tanyakan dari video ini bahwa hewan mengeluarkan gas metan yang membuat lingkungan menjadi panas. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa mengurangi gas metan tanpa mengurangi industri hewan ternak? Karena sebenarnya kan hewan ternak pun dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi asupan bergizi, Pak. Baik, sebenarnya tidak ada yang harus dikurangi dari peternakan ya. Untuk beternak itu sah-sah aja. Tapi yang berbahaya tuh ketika melakukan sebuah industri peternakan secara besar-besaran yang kemudian beternaknya ini tidak sehat. Misalnya satu ruangan kelas beternak, misalnya nih luasnya satu ruangan kelas misalnya 100 meter persegi, yang seharusnya misalnya terdiri dari sapi yang berjumlah hanya sekitar berapa 15 sapi misalnya. Nah, ini 100 sapi ada di satu tempat itu berdempetan. Itu yang terjadi di industri peternakan, perlu Anda ketahui. Memang bermanfaat sekali yang namanya daging hewani ini, asupan gizinya. Seperti itu. Tapi yang berbahaya, apakah Anda ingin adik-adik kita, anak-anak kita memakan daging yang dagingnya itu sudah mengandung bakteri yang sudah resisten? Biasanya industri peternakan yang tidak sehat itu si hewan-hewannya itu disuntik oleh antibiotik atau vaksin supaya tidak sakit. Nah, padahal dengan disuntik dengan vaksin tersebut otomatis bakteri maupun virus akan resisten di dalam tubuh hewan tersebut. Nah, hewan tersebut kita makan, susunya diminum oleh anak-anak. Bagaimana dengan gizinya? Bukannya gizinya baik, malah gizinya menjadi buruk. Oleh karena itu tidak heran ketika ada bayi baru lahir terserang oleh radang selaput meningitis atau radang selaput otak dan berbagai macam penyakit yang lain meninggal. Nah, itu. Jadi intinya boleh makan daging tapi dagingnya yang baik. Itu perlu diperhatikan. Terkait masalah gas metan yang dihasilkan oleh hewan tersebut, yaitu karena saking banyaknya hewan yang diternak menumpuk di satu tempat itu menyebabkan panas di tempat tersebut, dan tumbuhan yang ada di sekitar itu pasti akan layu dan mati saking panasnya CH4. Jadi nggak ada larangan untuk mengurangi industri hewan, sah-sah aja ketika beternaknya itu dengan cara sehat. Kemudian terkait corona, itu seperti virus influenza. Apakah virus corona itu seperti virus influenza?
Jika daya tahan tubuhnya kuat, virusnya bisa menjadi kristal, Pak. Baik. Sebenarnya cara menginfeksi virus influenza dengan corona itu berbeda ya. Dari penularannya aja, misalnya kalau virus corona itu sebenarnya lebih melalui sentuhan antara manusia ke manusia atau percikan air liur dari manusia ke manusia dari hidungnya ketika bersin maupun ketika berbicara, nyebrot misalnya. Kemudian eh, kalau influenza itu bisa aja dia terbang melalui udara dalam jarak 1 meter sehingga kita bersin juga. Nah, kalau influenza itu dia menginfeksinya yaitu misalnya dari hidung sampai tenggorokan, sudah hanya di situ saja. Tenggorokan sakit, kemudian bersin-bersin, kemudian demam, hanya sampai dengan di saluran pencernaan dan pernapasan yang ada di hidung maupun di tenggorokan. Tapi kalau virus corona itu sampai ke paru-paru. Nah, di sini manusia bisa mati ketika kena paru-paru. Apalagi paru-parunya rapuh, yang sering merokok misalnya. Contoh misalnya, kalau orang sering merokok itu kan paru-parunya udah rapuh, hitam. Seperti misalnya kertas rapuh warna hitam, disentuh sama tangan aja kan udah langsung sobek. Nah, sama paru-paru manusia yang sudah rapuh kena virus ya udah langsung mati. Jadi seperti itu. Jika imunitasnya kuat pun, kalau misalnya tetap virus corona tersebut nyampe ke paru-paru, ya tetap saja gejala itu sangat berbahaya sekali. Terkecuali ketika virus corona itu baru nyampe ke muka kita, tangan kita. Nah, kita bisa antisipasi dengan cuci tangan, air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sistem pernapasan kita, pencernaan kita, nah, mungkin hanya berdoa saja, mudah-mudahan ketika nyampe tenggorokan sudah virusnya langsung mengkristal misalnya, nggak nyampe ke paru-paru. Sebab kalau influenza nggak nyampe paru-paru, mereka hanya menginfeksi di hidung maupun tenggorokan. Kalau kalau corona ini tujuan akhirnya itu di paru-paru, makanya sangat berbahaya sekali. Assalamualaikum Pak. Ini dari Dinar Padilah ya pertanyaannya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus jenazah positif corona yang sudah dikafankan dan dibungkus dengan plastik khusus agar mencegah terjadi penyebaran, namun ketika dipulangkan oleh keluarganya kantong plastik itu dibuka, bahkan dikerumuni oleh banyak orang-orang dan diciumi. Wow, ini sebenarnya sungguh ironis ya orang-orang kita ini, dan sangat berbahaya karena memang itu yang saya jelaskan tadi, ketika orang tersebut sudah mati pun virus tersebut masih bertahan. Bahkan ketika virus tersebut lepas dari tangan kita, misalnya nempel dari tangan kita, kita basuh dengan air, awas. Makanya harus air yang mengalir supaya virus tersebut mengalir kemana gitu yang jauh. Karena 3 jam dia bisa bertahan hidup gitu. Nah, ini apalagi jasad yang baru mati yang positif, makanya sebenarnya dibungkus sama plastik itu supaya aman. Tapi ini sangat berbahaya, pasti menular orang-orang di sekitar tersebut, terutama yang menciumnya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Andini. Oke. Pak, inang itu apa sih? Inang itu adalah makhluk hidup yang diinfeksi ya. Inang tuh makhluk hidup yang diinfeksi oleh virus tersebut. Apa yang membuat virus COVID-19 itu tidak seperti virus yang lainnya? Jika inangnya mati, dia mati dengan sendirinya atau mengkristal. Ya memang perbedaan ini sedang diteliti oleh para ilmuwan yang sampai sekarang belum berhasil ya. Jangankan untuk melihat
perbedaan dari strukturnya, kelebihannya apa aja. Untuk vaksinnya saja belum diketemukan, bahkan obatnya saja belum ditemukan, obat utamanya nih belum didapatkan. Tapi kalau obat second line sudah ada. Pertanyaan dari Ayu Fitria, itu tetangganya itu melakukan beternak kambing dan ayam potong. Peternakan tersebut tepat hanya di sebelah rumah saja, Pak. Biasanya antar kotoran, bulu, dan berbagai jenis dijadikan satu di dalam tanah, kemudian diberi lubang, lalu biasanya pada hari tertentu dibakar dan biasanya menimbulkan bau yang tidak enak. Apakah ada dampak yang negatif bagi kesehatan tetangga sekitar oleh kegiatan tersebut? Baik, sebenarnya peternakan itu tidak dilarang ya. Peternakan itu tidak dilarang. Yang harus diwaspadai adalah ketika berternak secara besar-besaran atau disebut dengan industri peternakan, itu persis seperti pabrik. Misalnya memproduksi telur misalnya. Biasanya kan dirami oleh ayam, itu enggak, tapi menggunakan mesin misalnya. Kemudian memotong ayam biasanya kan kita dengan doa, dengan apa, itu enggak, tapi langsung dipenggal oleh mesin. Untuk kambing, sapi, di dalam satu ruangan yang sempit sampai bisa ratusan kambing misalnya, nah itu yang sangat berbahaya. Bayangkan misalnya saling nempel-nempel antara hewan ke hewan yang lainnya, padahal rentan sekali misalnya terinfeksi virus maupun bakteri, tetapi mereka suntikan dengan antibiotik atau vaksin, padahal dengan menyuntikkan antibiotik tersebut bakteri maupun virus akan resisten, akan kebal, dan akan berbahaya. Dan dagingnya kita makan, susunya diminum oleh anak-anak, dan itu sangat berbahaya, bukannya bergizi malah bisa merusak kesehatan kita. Nah, kalau ini di tetangganya mungkin peternakan kecil-kecilan nggak ada masalah ya. Masalah misalnya di lubang terdapat kotorannya, bulu dan lain-lain, itu dibakar dalam satu lubang tersebut. Saya kira itu tidak terlalu masalah besar untuk lingkungan, kecuali polusi udara bakarannya itu ya. Kalau untuk ditanam jasad reniknya di balong, saya kira tidak masalah, karena ini akan berubah menjadi nitrat maupun nitrit, bahkan bisa menyuburkan tanah yang ada di situ. Tapi kalau misalnya polusi udaranya ini yang mungkin mengganggu tetangga, yang harus dimusyawarahkan ya oleh Pak RT-nya mungkin di situ. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya jika jawaban saya kurang memuaskan, karena saya memang bukan ahli kesehatan, saya bukan dokter, saya bukan ahli farmasi obat-obatan. Saya hanya seorang guru atau pengajar di bidang biologi, dan kebetulan mengajar lingkungan hidup. Jadi saya pun pengetahuannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.